warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Arin, terima kasih telah hadir. Ini di sesi seminar proposal yang nantinya akan presentasi adalah Mas Novik Febrianto. Maksimal 10 menit, kemudian akan dilanjutkan sesi pengujian oleh Ustazah Arin. Sudah siap Mas Novik? Insya Allah. Baik, saya coba share screen dulu. Sudah muncul Ustazah share screen-nya? Sudah Ustaz, aman. Baik. Langsung Mas Novik silakan bisa presentasi maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novik Febrianto. Saya ingin membacakan seminar proposal dengan judul Implementasi Media Game Interaktif dalam Pembelajaran Matematika Kelas 1 UPT SD Negeri 224 Gresik. Dengan pendahuluan masalah yang ditemukan bahwa siswa kelas 1 masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar matematika. Kesulitan tersebut disebabkan oleh karakteristik materi yang bersifat abstrak, sedangkan siswa kelas 1 berada pada tahap operasional konkret sehingga membutuhkan pengalaman belajar yang nyata dan menarik. Temuan pra-penelitian berdasarkan hasil pra-penelitian melalui observasi dan wawancara di UPT SD Negeri 224 Gresik, ditemukan bahwa siswa kelas 1 masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar matematika. Menurut rujukan masalah siswa, menurut teori perkembangan kognitif Piaget, siswa usia 6-7 tahun berada pada tahap operasional konkret yang lebih mudah memahami materi melalui aktivitas langsung, permainan, dan bantuan media visual. Rujukan solusi. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan perhatian, motivasi, dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Tujuan penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi media game interaktif dalam pembelajaran matematika kelas 1 di UPT SD Negeri 224 Gresik. Contoh media tahapan. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi media game interaktif dalam pembelajaran matematika kelas 1 di UPT SD Negeri 224 Gresik. Tahapan penelitian. Penelitian dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan analisis data. Subjek dan tempat penelitian. Subjek penelitian adalah guru dan 25 siswa kelas 1 UPT SD Negeri 224 Gresik, yang dipilih karena berdasarkan hasil observasi awal siswa
masih mengalami kesulitan memahami konsep matematika. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran matematika yang menggunakan media game interaktif. 2. Tes. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media game interaktif. Instrumen penelitian. 1. Lembar observasi. 2. Instrumen tes. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dengan memaparkan hasil observasi secara sistematis, serta didukung analisis kuantitatif sederhana dari hasil tes melalui perhitungan rata-rata dan presentasi ketuntasan belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Novi atas presentasinya. Selanjutnya, monggo Ustazah Arin untuk sesi pengujian. Baik, terima kasih Ustadz Adi atas waktunya ya. Selamat ya Mas Novik sudah sampai di tahap seminar proposal pada pagi hari ini. Ya mungkin ini beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya terkait dengan proposalnya Mas Novik. Ya ini proposalnya Mas Novik ini kan judulnya apa tadi? Implementasi media game interaktif dalam pembelajaran matematika kelas 1 UPT SDN 224 Gresik. Nah, ini apakah penelitian awal yang dilakukan juga sudah dilakukan di SD tersebut? G. Betul? G. Kemudian ini ketika studi pendahuluan ya penelitian awal apa yang dilakukan Mas Novik ya? Apakah langsung datang ke siswanya ataukah wawancara ke gurunya atau apa yang dilakukan? Datang langsung ke siswanya. Datang langsung ke siswanya. Apakah ada proses wawancara dengan gurunya? Hanya tanya-tanya aja. Tanya-tanya aja. Tanya-tanya aja ke Oke. gurunya. Apa yang ditanyakan ke gurunya Mas Novik? Tanya tentang murid ini apakah sudah optimal dalam pembelajaran. Apakah sudah optimal dalam pembelajaran? Ini pembelajaran apa yang ditanyakan? Kan belajarnya banyak ya. Pembelajaran yang matematika. Yang matematika. Apakah itu sudah spesifik ke materi tertentu atau belum? Atau matematika secara umum? Masih sedikit. Sedikit? Maksudnya gimana sedikit? Iya. Maksudnya masih belum full. Ya, maksudnya saya tadi kan nanya, apakah itu sudah spesifik ke materi tertentu? Misalkan nih materinya materi penjumlahan atau pembelajaran matematika secara umum yang ditanyakan? Nggih, Bu. Gimana? Nggih, yang mana? Nggih niku apa? Pembelajaran sesuai yang di proposal. Iya, yang di proposal apa? Katanya kan sudah wawancara ke gurunya kan berarti tahu. Kamu masih ingat kan yang ditanyakan apa ke gurunya? Tanya tentang seperti contoh penjumlahan, contoh angka-angka dalam matematika gitu. Di sana belum ada medianya sama sekali. Masih ada tapi minim. Ada tapi minim tuh gimana? Yang ada apa, yang nggak ada apa? Yang ada seperti proyektor. Proyektor ada, terus Salon ada. apa? Sound. Salon. Oh, speaker. Yes, Speaker speaker. ada, terus Sumber.
Medianya apa yang ada di Satu-satu Bu sana? ada ya. Media Nggih. itu maksudnya kayak misalkan nih, oh kalau mau belajar tentang kubus, misalkan di sana ada kerangka kubusnya. Kalau Oh misalkan enggak belajar ada Bu. apa, nah itu ada nggak media-media kayak gitu di sekolahnya? Enggak ada. Nggak ada, itu sudah ditanyakan atau nggak kelihatan sama Mas Novik? Enggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Sudah ditanyakan belum sama gurunya? Nggih. Belum. Belum. Nah itu ya. Nggih. Jadi kalau belum ditanyakan kan itu belum tentu tidak ada ya. Jadi kalau Oh nggih. Mas Novik nuliskan di artikel itu kan harus sesuai dengan apa yang ditanyakan di lapangan. Nah, sementara ini Mas Novik ini kan belum bertanya sebenarnya ke gurunya gitu ya. Atau mungkin sudah bertanya media-media yang lain, kok akhirnya bisa Media menyimpulkan bahwa butuh media media interaktif itu kenapa? Jangan-jangan nanti Mas Novik udah mau bikin media interaktif, ternyata di sana sudah ada. Gimana kalau udah kayak gitu kan tumpuk ya. nggih. Mm-mm. Sudah benernya tinggal di sana nggak ada. Nggih, insyaallah. Insya Allah. Gimana sih bisa yakin kalau memang di sana tidak ada media yang dikembangkan oleh Mas Nofik itu tadi? Sedangkan ditanyakan ke gurunya aja belum loh. Nanti ternyata kalau gurunya ternyata punya almari sendiri buat media, nah ternyata di sana sudah ada semua gimana? Nggih, mboten napa-napa Bu. Tuh, berarti kan sebenarnya sudah pernah dilakukan itu gitu loh. Jadi penelitian itu kan harapannya berbeda dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah. Kalau memang ini kan mumpung belum terlambat ya, nah itu Mas Novi bisa tanyakan dulu ke gurunya. Boleh lewat WA atau telepon atau mungkin datang ke sana gitu. Jadi dipastikan dulu memang tidak ada media yang mau dibuat mau diimplementasikan oleh Mas Novi di sana belum ada gitu. Kenapa? Karena kalau sudah pernah atau sudah ada kan berarti siswanya sudah pernah. Ya, kalau Nggih. mau diimplementasikan lagi kenapa? Ngapain gitu ya kan sudah pernah kok diimplementasikan lagi. Masih itu Bu, masih baru soalnya kelas 1. Kelas satu, iya, iya baru baru kelasnya ya. Siswanya baru, Nggih. tapi kan medianya sudah ada. Artinya kan di sekolah itu sudah pernah dicoba menggunakan media tersebut. Ya, memang mungkin belum belum pernah kalau di murid yang ini gitu ya. Karena siswanya kan siswa baru. Oke, kalau siswa baru mungkin belum kenal gitu ya. Oke lah. Nggih. Kemudian Nah, yang mau diimplementasikan oleh Mas Novik ini kan media game interaktif ya. Itu nanti nggih. bentuk gamenya gimana? Mainnya pakai HP atau pakai laptop atau pakai apa? Pakai HP melalui aplikasi. Melalui aplikasi. Siswanya boleh bawa HP ke sekolah. Kelas satu loh, Nggak boleh nggak boleh. Terus nanti tapi pakai mengimplementasikannya gimana? di proyektor. Di proyektor. Berarti gamenya ini bisa dipakai di HP, bisa dipakai di proyektor. Nggih. Ya, terus kalau di proyektor berarti mainnya gimana nanti gamenya? Satu main, yang lain liatin gitu. Ya, siswa Ya, terus melihat siswa melihat yang main siapa? sama siswa Sama bermain siswa. bersama. Kan siswanya ini misal di artikel tuh ada berapa siswa sebentar. Di artikel itu kan siswanya 25. ada nggak ada jumlahnya ya? Oh, ada 25, ada 25. 25 siswa. Dari 25 siswa itu kira-kira yang main berapa? Apakah 25-nya main semua nanti gantian gitu atau gimana? Gantian. Gantian. 25 orang Nggih. gantian mainnya. Nggih, 55 berarti 5 sesi. 5 sesi. 5 Nggih, sesi itu 5 gimana? sesi Berarti permainan. satu sesinya untuk 5 anak gitu. 5 siswa nggih. Ini gamenya anu ta, kelompokan ta? Game kelompokan nggih. Oh, game kelompokan. Oke. Apa bentuk interaktif dari game yang akan diimplementasikan? Ini sudah ada atau belum ada ini? Mohon maaf. Seperti di aplikasi Quizzes. Oh, ini pakainya Quizzes. Atau ini pakai Quizzes atau yang mirip-mirip Quizzes atau gimana, Mas Novik? Mirip Mirip, Quizzes. mirip Quizzes. Nggih. Terus namanya apa kalau mirip Quizzes? Oh,
Maksud saya gini, kalau memang ada namanya, langsung aja ditulis di judul itu sesuai dengan nama yang mau diimplementasikan gitu. Misalkan mau pakai Quizzes ya berarti implementasi Quizzes. Kalau mau pakai word wall berarti ya Oke. implementasi word wall kayak gitu. Jadi nggak usah pakai game interaktif gitu. Jadi langsung ke medianya apa yang mau dipakai. Word wall, word Nah, wall, word wall lah. Berarti kalau pakai word wall ya berarti wall. langsung aja dituliskan di judulnya itu implementasi word wall gitu. Jadi nggak usah pakai game interaktif kayak gitu nggak usah ya. Langsung implementasi Oh, oke. word wall. Nah, di word wall itu kan ada dua ya. Bisa menggunakan yang Mas Novik sendiri bikin ya. Bisa juga yang sudah ada di word wall-nya. Nah, ini yang mau dipakai Mas Novik yang mana? Pakai dua-duanya, Bu. Pakai dua-duanya itu gimana? Mas Novik bikin word Coba. wall-nya sendiri atau Iya, saya pakai yang sudah bikin ada di sana? sendiri. Bikin Oke, bikin Iya. sendiri. Nah, kemudian di word wall itu kan tipenya ada banyak ya. Ada yang bentuknya puzzle, Iya. apa-apa itu ya. Nah, itu yang mau dipakai yang tipe yang mana? Tipe yang chat the number. Cek dan number. Untuk materi, materi apa? Materinya itu seperti game tangkap angka. Game tangkap angka. Maksudnya nanti pembelajarannya itu materinya materi apa? Misalnya, oh materinya materi bangun ruang, materinya materi bilangan bulat atau materi apa gitu. Oh, Yang nggih, mau dipakai materi materinya. apa nggih namanya? Niku nggih, bilangan bulat ngoten. Bilangan bulat, oke, ada bilangan bulat di kelas tuh. Sudah tahu CP-nya apa di kurikulum Merdeka? Dereng, Bu. Bentar ya, bentar saya angkat telepon sebentar. Oke ya, jadi Mas Novik ya itu butuh dipastikan dulu. Ya materi yang mau diambil Mas Novik yang mau diimplementasikan itu dicek kembali ya di CP itu apakah ada atau tidak. Nanti Mas Novik jangan-jangan milih tadi misalnya materinya bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan luas ya, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa apa namanya, bisa nilai tempat dan seterusnya. Itu yang mau dipilih Mas Novik yang mana? Nah, itu harus dipastikan dulu di bagian capaian pembelajaran. Ya, jadi saran saya selain tadi konfirmasi ke gurunya terkait dengan media, itu juga perlu dipastikan kembali ya CP-nya itu ada di kelas 1, bunyi CP-nya apa. Ya, nanti kalau sudah ketemu, nanti baru Mas Taufik, oh berarti saya mau ngajarkan misalkan penjumlahan di bilangan bulat. Itu kan ada rentangnya ya. Kalau kelas 1 itu bilangan bulatnya hanya sampai berapa kayak gitu. Terus games yang mau diberikan itu misalkan tadi tangkap angka, itu ada hubungannya enggak dengan materi yang diajarkan itu tadi. Jadi nanti biar nggak nyelentang gitu ya. Yang mau diajarkan apa, Nggih. medianya apa, nanti nggak nyambung. Ya, jadi harus diruntutkan dari situ. Kemudian tadi Mas Rafiq juga sudah menjelaskan ya terkait dengan ya, instrumen ya. Nanti silakan dicek kembali bersama pembimbing gitu ya. Apakah memang itu kan harusnya kalau ada instrumen, ada teknik pengumpulan data, itu kan nyambung ya. Artinya apa namanya? Misalkan instrumennya mau pakai tes gitu ya, lembar tes gitu. Berarti kan nanti teknik pengumpulan datanya secara tes dan seterusnya. Nah, itu nyambung gitu. Jadi kalau kalau apa namanya? Kalau tidak salah punya Mas Taufik ini masih beda gitu antara teknik pengumpulan data dengan instrumennya. Nah, itu yang harus diperbaiki juga ya sehingga nanti biar sinkron semuanya. Nggih, Bu. Ya, gitu mungkin ya Mas Taufik. Silakan nanti setelah seminar proposal bisa segera direvisi ya untuk Nggih. proposal artikelnya. Itu Ustadz Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Ustadz Adi. Terima kasih Ustaz Darin. Untuk selanjutnya bisa langsung diumumkan ya, sudah. Oke, baik. Oke, monggo Saudari. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Adi ya. Ini karena
waktu yang terbatas juga ya, jadi saya langsung umumkan hasilnya untuk Mas Novik ya. Ini kemarin sudah diberikan masukan ya, jadi yang saya sampaikan tadi juga ada masukan dari pengujian kedua ya, insya Allah nanti saya kirimkan filenya juga ke Mas Novik ya, jadi nanti bisa diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan dari pengujian kedua. Nah, melihat hasil dari proposal artikelnya Mas Novik ya, dan juga jawaban yang Mas Novik sampaikan hari ini ya. Alhamdulillah untuk hari ini hasil seminar proposal Mas Novik adalah lulus dengan revisi. Ya, Alhamdulillah Ya, nanti segera direvisi ya, karena biasanya revisi itu hanya berlaku sampai dengan sekitar 2 pekan ya. Jadi kalau lebih dari 2 pekan, nanti ngulang lagi seminar proposal lagi. Ya, jadi biar nggak ngulang ya silahkan direvisi sesuai dengan masukannya dan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu ya Mas Novik ya. ya, Ya, terima kasih Ustadz Adi ya. Alhamdulillah hasilnya seperti itu Ustadz Adi. Nanti untuk revisinya bisa menyusul ya maksimal 2 pekan setelah seminar proposal. Baik, terima kasih Ustazah Arin dan terima kasih serta selamat ya kepada Mas Novik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Novik ke penguji. ya. Terima kasih untuk Ibu Wulida Arina Najwa atas masukan dari proposal saya yang mungkin perlu direvisi, dan saya terima kasih untuk saran-saran yang diberikan. Ya. Baik, terima kasih Ustazah Sama-sama Mas Arin Novik. sudah hadir sebagai penguji dan juga Mas Novik saya ucapkan selamat untuk segera nanti direvisi. Demikian sempro hari ini. Terima kasih Ustazah Arin, sehat selalu. Kita tutup ya dengan semoga nantinya ini bisa segera revisi dan bisa selanjutnya mengambil data. Ya. Amin, Saya amin. cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.